Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan dengan NIM 181011401400 dari kelas 06 TPLE 014. Analisa semantik. Analisis semantik adalah proses setelah melewati proses scanning dan proses parsing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh, diperiksa kesesuaian, dan mengidentifikasi hubungan antar kata-kata. Analisa semantik. Analisa semantik merupakan bagian terakhir dari tahapan analisis seperti analisa leksikal, analisa sintak, analisa semantik. Analisa semantik sering digabungkan dengan intermediate kode yang akan menghasilkan output intermediate kode. Intermediate kode ini nantinya akan digunakan pada proses kompilasi berikutnya. Analisa semantik. Untuk mengetahui makna, maka rutin ini akan memeriksa apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, apakah variabel tersebut tipenya sama, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya, menggunakan tabel simbol. Analisa semantik. Untuk pengecekan yang dilakukan dapat berupa: yang pertama, memeriksa penggunaan nama-nama. Ada duplikasi, apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali? Pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok. Terdefinisi, apakah nama yang dipakai pada program sudah terdefinisi atau belum? Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali di blok. Untuk pengecekan yang dilakukan dapat berupa memeriksa tipe, melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement-statement yang ada. Misalnya bila terdapat suatu operasi, diperiksa tipe operannya. Kita memasuki materi kode antara. Kode antara adalah kode sebagai tahapan analis yang dibuat kompilator pada saat mentranslasikan program dari bahasa tingkat tinggi. Ada dua macam intermediate, yaitu notasi postfix dan end tuple. Yang pertama, notasi postfix. Di sini ada contohnya operan, operator. Misalnya, A plus B dikali C plus D, maka notasi postfixnya AB plus CD plus tanda bintang. Semua instruksi kontrol program yang ada diubah menjadi notasi postfix. If expert dan statement 1, jika salah lompat ke statement 2. Diubah ke postfix. Ekspresi label 1 BZ statement 1, label 2 BR statement 2. Disebut sini BZ adalah branch if 0. Jika salah, maka akan lompat ke BR. Statement BR ini melompat tanpa harus ada kondisi yang dites. Notasi end tuple. Bila pada postfix setiap baris instruksinya hanya terdiri dari satu tuple, notasi triple dengan format operator, operan, operan. Contoh, A titik 2 sama dengan D bintang C plus B dibagi E, atau sering disebut slash. Jika intermediate kode triple, yang pertama kali, D, C. Yang kedua slash atau bagi, B, E. Yang ketiga ada plus, dalam kurung 1, dalam kurung 2. 4.2 sama dengan A dalam kurung 3. Quadruplets. Notasi quadruplets format operator, operan, result. Result ini atau yang disebut hasil adalah temporary variable yang dapat ditempatkan pada memori atau register. Contoh, A.2 sama dengan D kali C plus B slash E, atau disebut pembagian B dibagi E. Jika intermediate kode triple, yang pertama adalah kali, D, C, T1. Yang kedua ada slash, B, E, T2.
Yang ketiga ada plus, T1, T2, A. Kita memasuki pembahasan pembangkitan kode. Jadi pembangkitan kode ini hasil dari tahapan analisis akan diterima oleh bagian pembangkitan kode atau kode generator. Biasanya kode antara dari program biasanya ditranslasikan ke bahasa mesin. Misalnya A plus B dikali C plus D dan diterjemahkan dalam bentuk quadruple. Yang pertama, plus, A, B, T1, plus, C, D, T2, kali, yang keempat, kali, T1, T2, T3. Pembangkitan kode dapat ditransaksikan ke dalam bahasa mesin, dilakukan akumulator tunggal. LDA A, muat isi A ke akumulator. ADDB, tambahkan isi akumulator dengan B. STO1, simpan isi akumulator ke T1. LDAC, ADDD, STO-T2, LDA-T1, MUL T2, STO T3. Pembangkitan kode. Hasil dari kode generator akan diterima oleh kode optimization. Misalnya, untuk kode assembly dioptimasikan menjadi LDAA, ADDB, STO-T1, LDAC, ADDD, MUL T1, STO T2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.